Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Baiklah, kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doanya. Baik, apa sih yang kalian tahu tentang materi kita minggu lalu? Iya, benar. Minggu lalu kita mempelajari tentang perkembangbiakan. Apa itu perkembangbiakan? Iya, benar sekali. Perkembangbiakan dan pertumbuhan makhluk hidup atau manusia terjadi dalam dua tahap. Yang pertama, tahap di dalam rahim. Sedangkan tahap yang kedua terjadi di luar rahim. Apa yang sih yang dimaksud dengan tahap pertama, perkembangan di dalam rahim? Ya, benar. Perkembangan dalam rahim yaitu perkembangan yang terjadi karena ada proses penggabungan antara sel sperma dan sel telur. Perhatikan gambar di atas untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan di dalam rahim. Seperti contohnya wanita hamil. Di dalam tubuh wanita hamil itu terdapat seorang bayi atau anak yang ada. Baik, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia yang di luar rahim ya, yaitu yang terjadi setelah lahir. Mempunyai 6 tahap. Tahap pertama yaitu tahap bayi, mulai dari 2 minggu sampai usia 2 tahun. Di mana pertumbuhan bayi lahir itu bergantung kepada orang tuanya, senang memegang benda-benda di sekitarnya. Kalian memperhatikan tidak? Kalau adik kalian itu lagi masih bayi, dia pasti senang memegang benda yang ada di sekitarnya, seperti memegang tangan kakaknya atau tangan ibunya. Kalau yang kedua yaitu tahap balita. Di tahap balita ini yaitu seorang anak yang sudah dapat menggunakan aktivitasnya, yang digunakan untuk aktivitas ringan ya, tidak dapat aktivitas berat, seperti hanya bisa berdiri, berjalan, berlari. Sedangkan tahap yang ketiga yaitu tahap anak-anak, yaitu mulai usia 5-11 tahun. Kalau tahap anak-anak ini mulai pertumbuhannya itu terlihat saat anak dapat mengerjakan pekerjaan ringan seperti menyapu, mengepel, dan membantu pekerjaan rumah lainnya. Seperti yang punya adik di umur 5-11 tahun, itu sudah dapat mengerjakan aktivitas yang ringan seperti menyapu dan mengepel rumah. Jadi tahap anak-anak itu sudah dapat menggunakan aktivitas yang lebih dari balita. Sedangkan tahap yang keempat yaitu tahap remaja. Tahap remaja yaitu di mana usia 12-25 tahun. Masa mengalami pubertas, di mana laki-laki mengalami mimpi basah atau keluarnya sel sperma yang pertama kali. Yang kedua, punya rambut di sekitar ketiak, kumis, janggut, dan rambut di sekitar alat kemaluan. Suara sudah mulai membesar, sudah mulai beda, dan dada menjadi bidang. Maksudnya tahap remaja ini seorang laki-laki, anak laki-laki sudah bisa menjadi seorang ayah, maksudnya sudah dapat menghasilkan keturunan. Sedangkan tahap remaja yang untuk wanita yaitu sudah mengalami masa menstruasi, tumbuhnya rambut di ketiak dan alat kemaluan, rambut-rambut halus ya. Terus payudara juga sudah mulai membesar, pinggul sudah mulai membesar. Maksudnya tahap remaja untuk wanita yaitu seorang anak remaja atau anak wanita sudah bisa untuk mengandung atau hamil. Makanya waktu masa tahap remaja, anak laki-laki dan
wanita ini harus menjaga pergaulan agar tidak salah pergaulan, maksudnya hamil di luar nikah atau belum masuk tahap itu tapi sudah terjadi. Karena di masa remaja ini sel sperma dan sel telurnya sudah dapat berfungsi dengan baik. Kelima yaitu tahap dewasa. Dikatakan dewasa mulai usia dari 25 tahun sampai 35 tahun. Dilewati masa pubertas atau usia remaja sudah lewat. Usia dewasa itu sudah bisa berpikir secara matang atau tidak labil. Kalau remaja masih labil ya. Maksudnya sudah, kalau dewasa ini kan sudah bisa membuat keputusan sendiri. Tahap selanjutnya yaitu tahap usia lanjut. Tahap usia lanjut dikatakan mulai dari usia 46 tahun. Rambut yang semula hitam menjadi putih. Kulitnya sudah semakin keriput. Kekuatan otot dan tulang semakin menurun. Maksudnya itu tahap lanjut usia itu kayak punya kakek nenek ya. Kalau yang punya kakek nenek pasti tahu ya. Kalau itu berarti sudah lanjut usia. Sudah tidak dapat mengerjakan aktivitas yang berat-berat lagi. Hanya bisa mengerjakan yang ringan-ringan saja. Dan penglihatan dan pendengarannya pun sudah berkurang. Kadang-kadang dari jauh kakek atau nenek itu sudah tidak dapat melihat dengan jelas. Dan pendengaran kurang. Baiklah, selanjutnya untuk itu kita mengerjakan tugas ya.